Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV. Rak deleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan membahas pupuk pertama untuk tanaman jagung manis. Sebagai informasi, saat ini kita sedang berada di lahan jagung manis miliknya Mbah Mat di Blok Pace, Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Lahan jagung milik Mbah Mat ini kebetulan ditanami jagung manis jenis Paragon. Jadi varietas Paragon dari benih pertiwi. Untuk umurnya jagung manis ini sudah 18 hari setelah tanam. Seperti yang kawan-kawan lihat, pada lahan jagung milik Mbah Mat ini terlihat jagung yang sudah cukup hijau karena sudah 18 hari. Dan kebetulan pada umur penanaman 15 hari setelah tanam dilakukan pemupukan pertama. Pupuk yang ditabur ini merupakan pupuk urea dan juga dicampur dengan NPK Ponska. Jadi seperti yang kawan-kawan lihat ini pupuknya. Jadi untuk pemupukan pertama jagung manis jenis Paragon ini atau varietas Paragon ini, Mbah Mat menggunakan pupuk urea dan pupuk NPK Ponska, yang mana pada pemupukan ini pencampurannya adalah 1:1. Jadi apabila menggunakan Ponskanya itu 1 kilo, artinya ureanya juga 1 kilo. Nah, sebagai tips untuk pemupukan supaya jagungnya bisa maksimal dan cepat subur, ini ada sedikit tips. Kawan-kawan jangan sampai melakukan kesalahan fatal dalam pemupukan. Tipsnya adalah ketika pemupukan ini usahakan paling tidak jaraknya ada 5-10 cm dari tanaman jagung. Kenapa? Karena nanti apabila terlalu dekat bisa mengakibatkan tanaman jagung yang masih kecil menjadi layu karena efek dari pupuk itu, terutama pupuk urea, karena bisa membuat jagung malah menjadi kuning. Nah, seperti pada jagung ini ya teman-teman, kawan-kawan semua lihat, jagung ini terlihat daunnya gosong karena pemupukannya ini terlalu dekat. Dan waktu pemupukan untuk yang pupuk urea ini kemungkinan besar kemarin kena daun yang bawah ini, akhirnya daunnya menjadi gosong. Ini juga di sampingnya. Jadi kawan-kawan, untuk yang menanam jagung diperhatikan jangan sampai pemupukan terlalu dekat atau mengenai daun jagung. Jadi usahakan pemupukan dilakukan di sekitar sini, satu epek-epek tangan ini. Jadi satu istilahnya, ya intinya sekitar 10 cm, supaya apa? Jagungnya tidak terpengaruh. Ini masih beruntung karena yang kena hanya daun yang bawah. Apabila pupuk ureanya yang kena ini di sini, maka bisa jadi jagungnya efeknya lebih fatal lagi. Bahkan kemungkinan untuk jagung ini menjadi layu dan akhirnya mati juga bisa apabila terkena efek pupuk. Khususnya pupuk urea itu bahaya kalau sampai di sini, ini di pupusnya jagung di pucuk sini ya. Jadi begitu kawan-kawan semua. Kenapa pada pemupukan yang pertama ini menggunakan urea dan Ponska? Yang pertama adalah karena pupuk urea ini memacu pertumbuhan jagung yang masih muda. Jadi setelah pemupukan urea biasanya jagung akan menjadi lebih cepat hijau, pertumbuhannya lebih cepat gitu.
Kemudian pada NPK Ponska itu juga ada kandungan unsur N-nya itu guys. Jadi untuk urea itu kandungannya adalah nitrogen, dan untuk NPK juga ada nitrogennya juga. Jadi efeknya nanti sangat positif untuk memacu pertumbuhan jagung yang masih muda kawan-kawan semua. Sementara untuk Ponska sendiri memiliki manfaat yang sangat besar, sangat baik untuk pertumbuhan. Karena apa? Mengandung unsur P dan K. Ini biasanya larutnya dalam waktu yang lama. Nanti bagus untuk perakaran dan juga nanti juga untuk pertumbuhan jagung yang sudah besar lagi, juga dapat memacu pembesaran pada buah. Karena unsur P dan K ini larutnya lama, jadi satu musim itu efeknya masih ada. Jadi usahakan dalam penanaman jagung jangan sampai meninggalkan unsur N, P, dan K-nya. Karena itu memang unsur hara yang dibutuhkan untuk tanaman jagung kita. Ini akan kita update lagi nanti pada umur sekitar 25 harian. Nanti kita sudah bisa update lagi, kita lihat perkembangan jagung manis ini. Kalau memang curah hujannya normal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering, dan yang penting jangan sampai terjadi genangan di lahan jagung kita. Efek pupuk ini akan sangat terasa pada umur 25 hari nanti. Jagung pasti akan sangat hijau dan kita istilahnya nanti akan pangling. Jadi nanti jagungnya pertumbuhannya sangat cepat. Hari ini kita bisa lihat jagungnya mungkin tidak seragam karena ada yang pendek, ada yang sudah tinggi gitu. Seperti jagung ini. Nah, sudah segini, tapi di sampingnya ini segini. Nanti setelah 25 hari karena sudah dipupuk, paling tidak nanti efeknya juga akan kelihatan. Tidak terlalu jauh perbedaan antara jagung yang ini sama sampingnya ini. Jadi begitu kawan-kawan. Tipsnya, ingat, jagung memerlukan unsur N, P, dan K untuk memacu pertumbuhan dalam budidaya tanaman jagung ini. Selain itu pada penanaman jagung, satu hal tadi yang harus kawan-kawan ingat, jangan sampai melakukan pemupukan terlalu dekat. Kalau tidak ingin jagungnya nanti menjadi kuning. Nah, begitulah. Ini jagung contohnya yang kemarin karena curah hujan tinggi dan lahannya terlalu lembab, agak kekuningan. Nanti pada waktu umur 25 hari kita mungkin bisa melihat lagi jagung ini sudah hijau. Sementara jagung sampingnya ini memang cukup hijau. Ini kawan, nah begitu. Sekian update video dari Koh Acin TV untuk pembahasan pemupukan pertama pada tanaman jagung manis jenis Paragon miliknya Mbah Mat ini. Mbah Matnya sedang ada di ujung sana, sedang membuat bedengan supaya tidak ada genangan air, atau paling tidak kalau ada hujan yang cukup tinggi curah hujannya, paling tidak tanaman jagungnya tidak akan terlalu lembat sehingga tidak mengganggu pertumbuhan. Jangan lupa untuk dukung kami di YouTube supaya tetap berkembang dan selalu bisa mengabarkan informasi tentang pertanian, khususnya dalam budidaya tanaman jagung jenis apa saja. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Terima kasih. Sampai jumpa.